Bab 29, Penyamun bagian 3, minumlah obat ini Kisanak, agar luka dalammu cepat pulih. Galuh memberikan ramuan obat di atas daun jati. Terima kasih banyak Kisanak, segera pemuda itu mengambil ramuan tersebut. Panggil saja aku Galuh, Kisanak. Baik Galuh, perkenalkan aku Lingga, terima kasih sudah menolongku. Lingga membungkukkan badannya hormat. Hanya kebetulan saja, jangan terlalu sungkan, bisa kau ceritakan kenapa kamu bisa berakhir di sungai ini? Galuh bertanya berharap mendapat informasi mengenai para penyamun. Lingga menarik nafas berat sebelum menjelaskan. Aku adalah salah satu telik sandi dari Kerajaan Perlak, kami menerima tugas dari Prabu Talamau Maniskala, untuk menyelidiki Kadipaten Jelutung mengenai beberapa hal. Lingga memaparkan tugas dan semua kecurigaan Kerajaan Perlak terhadap Kadipaten Jelutung. Dia bertugas bersama 3 temannya yang kini telah tewas, di mana saat ini, mereka tengah mengawasi pergerakan sebuah kelompok penyamun yang berhubungan dengan Kadipaten Jelutung. Kadipaten Jelutung termasuk wilayah Kerajaan Perlak yang berbatasan dengan Kerajaan Telanaipura. Sudah lebih dari 4 sasi Kadipaten tersebut tidak mengirimkan pajak ke kota Raja, sehingga Raja mengirim Lingga untuk menelusuri penyebabnya. Prabu Talamau Maniskala adalah seorang raja yang bijak. Dia tidak akan menghakimi rakyatnya tanpa ada bukti dan proses penyidikan terlebih dahulu. Raja yang sungguh dicintai semua rakyat, Talamau termasuk raja yang tegas dan tenang dalam menyikapi setiap permasalahan, namun, dia sangat gusar mengenai persoalan Jelutung ini. Raja khawatir ada campur tangan Kerajaan Telanaipura di dalamnya, dan, jika benar seperti itu, maka bukan lagi persoalan pajak, tetapi berupa pemberontakan yang akan menimbulkan perang. Untuk itu, Raja Talamau Maniskala secara diam-diam mengutus telik sandi sebagai langkah terbaik, agar tidak terjadi kepanikan internal dalam tubuh pemerintahannya, akan tetapi pergerakan Lingga sebagai telik sandi dapat tercium oleh pihak Jelutung. Lingga dan rekannya menemukan keterkaitan kasus Kadipaten Jelutung dengan sekelompok penyamun yang berada di Bukit Lebong. Setelah Lingga selidiki, ternyata memang benar kelompok penyamun tersebut berada di kawasan Bukit Lebong. Namun naas pergerakannya telah lebih dulu diketahui, maka ketika sampai di Bukit Lebong mereka sudah dinanti para penyamun. Lingga dan 3 rekannya terkepung hingga pertarungan pun terjadi. Melihat ketiga rekannya tewas, Lingga berniat melarikan diri agar dapat menyampaikan laporan pada Raja Talamau Maniskala. Lingga berlari melompat dari satu pohon ke pohon lain menggunakan ilmu meringankan tubuh. Dari belakang para penyamun terus menghujani Lingga dengan puluhan anak panah. Langkahnya semakin lama semakin melambat, karena telah mendapat beberapa luka dalam yang cukup serius pada pertarungan sebelumnya. Saat Lingga melompat di atas sebuah sungai, satu anak panah berhasil menancap tepat di punggungnya, membuat Lingga terjatuh dan terbawa arus sungai. Galuh tidak mengucap sepatah kata apapun saat menyimak cerita Lingga. Dia mencoba mencari titik terang terkait Kadipaten Jelutung dengan para penyamun dan desa Marosabo. Setelah Lingga berakhir menjelaskan, Galuh pun dapat menarik kesimpulan. Ternyata seperti itu taktik liciknya. Galuh bergumam kecil memahami penjelasan teman barunya. Apa kamu mengetahui sesuatu Galuh? Lingga terkejut mengartikan ucapan Galuh, meski pelan, tapi telinganya mampu mendengar jelas apa yang Galuh katakan. Sebagai seorang telik sandi, Lingga telah melatih pendengarannya hingga ke tingkat tertentu. Kau mendengarnya, Galuh berkata singkat. Dia tersenyum kecil, ternyata temannya ini memiliki kemampuan yang cukup unik. Sebagai telik sandi elit sebuah kerajaan, aku dapat mendengar dan membaca gerak bibir seseorang, bahkan dari jarak yang cukup jauh. Lingga menjelaskan. Hahaha, hebat juga kamu Lingga. Baiklah, aku memang sedang mencari markas penyamun tersebut. Mereka selalu merampas hasil panen serta menculik para gadis di desa Marosabo. Para manusia yang sangat meresahkan seperti itu tidak akan aku biarkan mereka hidup. Dari informasi kepala desa Marosabo dan apa yang kau ceritakan barusan, aku menyimpulkan bahwa dalang dari semua ini adalah Senopati Anom Kadipaten tersebut, tutup Galuh. Sekarang giliran Lingga yang antusias menyimak penjelasan Galuh. Tidak dia sangka, kenapa bisa kebetulan dia bertemu seseorang yang sama mencari markas para penyamun tersebut. Si Hawuk melompat ke pangkuan Lingga, membuyarkan lamunannya membuat dia kaget dan jatuh tercebur kembali ke sungai. Kucing sialan, selalu saja kau membuatku jantungan. Kerutuk Lingga kesal seraya keluar dari dalam air. Dia heran kenapa Galuh bisa mempunyai peliharaan tengil seperti kedua kucing ini. Lingga masih kesal pada kedua harimau Galuh yang sempat hendak memakannya. Jika diperhatikan, belum pernah Lingga melihat kucing bertaring panjang seperti itu.
Tampilannya lebih mirip harimau dengan bulu berpola garis-garis hitam, dan bertelinga runcing namun ukurannya lebih kecil dan sangat buntal. Tidak habis pikir dari mana Galuh mendapatkan hewan aneh seperti ini, sebetulnya ada sedikit aura misterius pada kedua kucing Galuh, di mana ketika melihat sorot matanya membuat Lingga bergetar dan merasa takut. "Pi," si bodas menyeringai. Memperlihatkan taring atas panjangnya ke arah Lingga, membuat pemuda itu langsung diam tidak berani berkata lagi. "Hahaha, dasar harimau nakal, sudah kubilang jangan memakan manusia." Galuh tertawa tanpa rasa bersalah melihat Lingga kesal. Mereka bermalam di pinggir sungai hingga pagi menjelang. Di malam hari, Galuh dapat merasakan ada aura-aura aneh di hutan tersebut, aura yang tidak asing baginya yang berasal dari makhluk halus sebangsa lelembut, namun tidak dia ceritakan kepada Lingga. "Galuh, lebih baik kau ikut aku kembali ke kerajaan Perlak terlebih dahulu. Kita akan melaporkan semua ini pada Prabu Talamau Maniskala, agar mengirim beberapa pasukan ke sini." Lingga berpendapat, "Tidak, jika kau mau kembali terlebih dahulu silahkan, aku tetap akan pergi ke markas penyamun itu," kata Galuh. "Pi. Kedua harimaunya juga ikut berbicara, walau apa yang mereka katakan tidak dapat dimengerti oleh Lingga. "Itu sangat berbahaya, mereka mempunyai kesaktian kanuragan yang tinggi, kita hanya mengantar nyawa jika pergi ke sana." Lingga merasa khawatir jika Galuh bersikeras pergi. "Tidak apa, aku bisa menjaga diri. Kau kembalilah dulu ke kerajaan Perlak." Galuh berdiri dari duduknya, dia tetap akan pergi ke markas para penyamun itu. "Baiklah, jika seperti itu, aku akan ikut denganmu," balas Lingga. Dia merasa punya hutang nyawa kepada Galuh, jadi tidak mungkin membiarkannya menghadapi masalah sendiri. "Apa kau tidak takut dengan mereka?" tanya Galuh. "Setidaknya, jika bersama kita dapat saling membantu untuk bisa meloloskan diri," ucap Lingga singkat, walau masih ada keraguan di hatinya. "Ayo kita pergi." Galuh melangkah bersama kedua harimau kecilnya yang tetap mengekor di belakang. Keraguan Lingga cukup beralasan, di mana Galuh hanya terlihat seperti manusia biasa yang tidak mempunyai keahlian pendekar, malah lebih terlihat seperti anak bangsawan yang manja dan keras kepala. Wajahnya sangat tampan dan berkarisma, seakan dia memang seorang terpelajar. Lingga tidak habis pikir, kenapa anak seperti Galuh dapat berani menyusuri hutan rimba yang cukup angker seperti ini. Bab 30. Penyamun bagian 4. Setelah waktu setengah hari, perlahan, Galuh dan teman-temannya sampai di tempat markas para penyamun. Terlihat ada beberapa bangunan kayu beratapkan daun rumbia di tengah hutan. Kawasannya sangat luas dikelilingi benteng terbuat dari batang bambu yang bagian atasnya diruncingkan. Terdapat banyak orang yang sedang berlalu lalang di dalamnya melakukan aktivitas masing-masing. Di bagian tengah kawasan markas, Galuh dapat melihat ada bangunan kayu bertingkat yang cukup besar. Di depannya dijaga puluhan pendekar bertelanjang dada yang tengah mabuk bersama para kawannya. Mereka bersenjata kelewang yang diselipkan rapi di pinggang. Saat ini, Galuh dan Lingga sedang mengamati markas penyamun itu dari atas sebuah pohon besar. Pandangannya fokus ke depan memperhatikan kegiatan mereka. "Mereka berjumlah lebih dari 600 orang. Ayo kita pergi dari sini dan melapor ke kerajaan Perlak," ajak Lingga kepada Galuh yang sedari tadi berada di sisinya. Saat itu tiba-tiba terdengar suara ledakan keras di depan markas penyamun. Terlihat asap hitam membumbung tinggi dari ledakan itu dan membuat pintu gerbang benteng markas hancur berkeping-keping. "Apa yang?" Lingga tidak dapat menyelesaikan ucapannya, saat mendapati temannya Galuh sudah tidak ada di sisinya. Tiba-tiba matanya tertohok kaget melihat seorang pemuda tengah berdiri di depan markas tersebut. Lingga terkejut ternyata orang yang berdiri di depan markas itu adalah temannya Galuh Wardana. Bagaimana dia bisa sudah berada di sana? Bukankah baru saja dia bersamaku di sini? Banyak pertanyaan di kepala Lingga memahami sosok Galuh. Jelas-jelas dia menilai Galuh bukanlah seorang pendekar. Lingga tidak dapat merasakan sedikitpun tenaga dalam dari tubuh pemuda itu. Bentuk dan kekuatan fisiknya normal, tapi kenapa bisa? Bagaimana dia meledakkan gerbang markas yang begitu besar? Kecepatannya berpindah sungguh tidak masuk akal. Galuh kini tengah dikepung puluhan penyamun yang masing-masing memegang kelewang di tangannya. Setelah terjadi ledakan, para penyamun yang berjaga langsung berlarian menuju gerbang. Mereka kaget mengira ada penyerangan dari pihak kerajaan. Betapa terkejutnya para penyamun itu, ketika mendapati di depan markas hanya ada seorang anak muda dengan senyuman bodohnya. Parasnya sangat tampan dengan penampilan rapi bak anak bangsawan. Wajah bersih tanpa noda dan rambut hitam panjang terikat, membuat mereka bingung kenapa pemuda ini membuat keributan di markas mereka. "Hei, anak muda,
bagaimana kamu bisa datang kemari dan membuat keributan di sini? Tanya salah satu penyamun. Hahaha, jelas-jelas aku datang ke sini untuk membuat perhitungan kepada kalian, karena telah merampok dan menculik para gadis dari desa Marosabo. Galuh tertawa dengan ekspresi datar, tidak terlihat sedikit pun ketakutan di matanya. Perkataan Galuh seketika membuat para penyamun yang mengepungnya tertawa terbahak-bahak, mengira anak muda ini sudah tidak waras, menyerang markas penyamun seorang diri hanya mengantar nyawa. Hahaha, apa kau salah makan anak muda? Berani membuat keributan di markas kami berarti mati, mereka kembali tertawa. Dia mungkin sudah tidak waras, hahaha. Hahaha, dari tampangnya sih memang seperti seorang pelajar, namun sayang otaknya mungkin sedikit terganggu. Betul, sangat disayangkan sekali wajahnya sangat tampan. Kita bisa menangkapnya dan menjualnya ke kalangan saudagar kaya, atau bangsawan di wilayah Telanaipura, pasti harganya sangat tinggi, hahaha. Galuh hanya tersenyum mendengar berbagai tanggapan para penyamun di depannya, namun, saat para penyamun sedang asik dengan pikiran mereka masing-masing, Lingga turun dari pohon dan melompat tepat di sisi Galuh, membuat para penyamun tersebut berhenti bicara, dan langsung memberikan sorot mata tajam kepada mereka berdua. Kurang ajar, dia adalah telik sandi yang kemarin kita kejar. Ayo jangan biarkan mereka lolos, bunuh mereka, perintah salah satu penyamun kepada para rekannya, akhirnya pertarungan pun terjadi. Di dalam gedung utama markas penyamun, seorang pria bertubuh kekar sedang berbincang dengan salah satu wanita muda yang cukup cantik. Pria itu memiliki sorot mata tajam dengan kumis tebal meliuk di atas bibirnya, terdapat bekas luka memanjang dari pangkal kening hingga pipi sebelah kanan, membuat wajahnya terlihat sangat garang. Kakang Suto, bisakah kita segera membunuh Kakang Adipati Darmawangsa dan menguasai Kadipaten? Tanya wanita muda di dekatnya. Wanita itu tengah merapikan pakaiannya, dan sanggul rambut yang sempat acak-acakan, wajahnya sedikit memerah dengan keringat tipis menghiasi kening. Mereka sedang duduk berdampingan di atas sebuah ranjang yang terlihat sudah berantakan, seakan tempat itu bekas sisa pergulatan sengit. Kita tidak bisa gegabah Nyai, biarkan Senopati Anom menjalankan siasatnya terlebih dahulu, jika tidak, akan berbahaya kalau semua ini diketahui oleh pihak kerajaan Perlak, jawab lelaki kekar tersebut. Si Mahesa terlalu lambat menjalankan siasatnya, aku sudah tidak sabar Kakang, keluh perempuan muda, dia ingin segera menjalankan rencananya membunuh Adipati Darmawangsa, dan mengambil alih kepemimpinan Kadipaten tersebut. Bersabarlah Nyai, sedikit lagi, biarkan si Darmawangsa dihukum pancung terlebih dahulu oleh kerajaan, kita hanya tinggal menikmati hasilnya, semua kekayaan Kadipaten Jelutung akan jatuh di genggaman kita, hahaha, pria bernama Suto tertawa sebelum pintu ruangan tersebut digedor dari luar. Pemimpin, ada penyerangan di gerbang depan, salah satu anak buahnya memberi kabar dengan tergesa. Apa, kurang ajar, siapa yang berani menyerang kita? Duta bangkit dari ranjangnya, segera dia merapikan celana dan meraih kelewangnya yang tergantung di dekat dipan. Nyi Mayang, segeralah kau pergi dari sini, jangan sampai ada yang melihatmu, ambil jalan pintas di belakang markas, di sana anak buahku yang akan mengantarkanmu dengan kuda, perintah cepat Suto pada wanita muda di dekatnya, yang ternyata dia adalah selir Adipati Darmawangsa. Suto dengan cepat menyelipkan kelewang hitam di pinggangnya, kemudian segera mengambil buli-buli dalam peti pusaka di bawah patung besar yang ada di ruangan itu. Terlihat ada meja pemujaan di depan patung tersebut, dengan berbagai bunga 7 rupa di atas nampan dan terdapat ceceran darah merah di setiap permukaan mejanya. Lingga bersama Galuh bertarung sengit dengan para penyamun yang berjaga di depan markas, keduanya begitu lincah menghindar dan menyerang, sungguh tidak Lingga sangka, ternyata Galuh mempunyai pemahaman kanuragan yang cukup tinggi, dia dapat selaras bertarung bersama Lingga. Kedua harimau kecil milik Galuh juga ikut bertarung menerkam para penyamun yang berusaha akan memanah tuannya dari jauh, mereka melompat dan menggigit setiap leher lawan dengan cepat, terkadang mereka memberikan cakaran yang cukup dalam dengan kuku-kuku tajam mereka. Setiap penyamun yang diterkam harimau milik Galuh akan langsung mati seketika, dengan urat leher putus dan tenggorokan terkoyak, ukuran tubuh kecilnya membuat musuh sulit untuk membidik dan menyerang harimau tersebut. Si bodas berhasil membunuh satu lagi pemanah, mulutnya kini berwarna merah berlumuran darah, taring atas yang tajam dan panjang dengan mudah mengkoyak leher penyamun, hingga urat dan tenggorokannya putus. Seakan tidak pernah mau kalah, si Hawk juga bersuara setelah berhasil membunuh satu pemanah. Tidak jauh dari sana, Galuh dan Lingga masih bertarung, mereka berdua kini sudah berhasil membunuh sekitar 20 penyamun.
Galuh menggunakan dua pisau kembar milik Raden Birawa, kedua kerambit itu sangat lincah berputar menusuk dan memutuskan urat-urat persendian lawan. Galuh dengan cepat memutuskan urat di kedua sikut tangan, dua urat sendi sayap di bawah bahu, urat sendi kaki di bawah lutut, dan urat besar di antara dua mata kaki lawan, hingga membuat lawannya berlutut tidak mampu berdiri lagi. Selanjutnya, dia naik ke bagian leher memutuskan urat dan kerongkongannya untuk menyelesaikan nyawa lawan. Lingga cukup dibuat kagum dengan permainan kerambit Galuh, sungguh cepat, tepat dan indah, tidak pernah dia menyaksikan seorang yang bermain kerambit seindah dan seakurat Galuh. Bersambung,